Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Puluhan rumah rusak diterjang angin puting beliung. Kantor jasa penagihan pinjaman online digerebek polisi. Menjelang kedatangan presiden, sampah malah menumpuk di sungai. Puluhan rumah di sejumlah desa di Kabupaten Batola rusak diterjang angin puting beliung pada Selasa sore. Terpantau pada Rabu pagi, rumah yang terdampak puting beliung porak-poranda hingga materialnya berserakan. Selain itu, sebagian bangunan rumah atapnya juga terlepas, bahkan ada yang nyaris rata dengan tanah. Salah satu pemilik rumah, Siti Rahmah, mengatakan rumahnya bergetar saat diterjang puting beliung sehingga ia bersama keluarga bergegas keluar rumah menyelamatkan diri. Keluarga di rumah. jadi waktu itu ada apa sebelumnya itu? Hujan kah atau apa? Hujan, kami tuh perhatian rapat di situ. Hujan harinya, ditutup ya jendela semuaan. Tiba-tiba tuh yang tawingan situ gugur asalnya dulu. Ditutup pintu yang di sini, cuman kadang lagi menahani begoyang sudah rumahnya. Jadi bukan keluar aja lah. Keluaran, cuman pas keluar tuh orangnya belum keluar, rumahnya sudah habis terbang semua. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Batola, angin puting beliung merusak 32 bangunan yakni rumah, fasilitas umum, dan tempat usaha. 32 bangunan itu tersebar di 6 desa yakni Desa Bagus, Sawahan, Sungai Rasau, Murung Raya, Lepasan, dan Desa Brangas Barat. Itu ada beberapa wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Cirebon, Kecamatan Bekumpai, dan Kecamatan Marbahan. Nah, di 3 kecamatan itu jumlah rumah yang terdampak itu jumlahnya 32, itu termasuk langgar dan bengkel. Nah, untuk yang ada beberapa kriteria, itu ada yang rusak sedang, ada rusak ringan, dan ada rusak berat. Nah, sesuai hasil kami mendata di lapangan, kami dari BPBD itu ada beberapa kriteria itu. Yang rusak ringan itu ada 9, yang rusak sedang itu ada 14, dan ada rusak berat itu ada 9. Itu hasil daripada survei lapangan dari BPBD. Tidak ada korban jiwa dalam bencana puting beliung ini, sedangkan kerugian belum dapat diperkirakan. Warga yang rumahnya terdampak puting beliung rata-rata mengungsi di rumah keluarga mereka. Warga Kabupaten Batola yang rumahnya terdampak terjangan angin puting beliung diberi bantuan oleh pemerintah setempat. Bantuan untuk warga yang terdampak puting beliung diserahkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Batola pada Rabu siang. Masing-masing keluarga yang rumahnya terdampak puting beliung diberi bantuan berupa terpal, sembako, dan peralatan mandi. Kepala BPBD Kabupaten Batola Sumarno mengatakan, sebelumnya hanya 32 bangunan yang terdata rusak akibat puting beliung. Namun setelah pihaknya meninjau langsung ke lapangan, jumlah bangunan yang terdampak puting beliung bertambah menjadi 72.
data terjadi puting beliung yang hari Selasa kemarin itu sementara 32. Setelah kami meninjau langsung ke lapangan dan bertemu dengan aparat desa, sekretaris, untuk kepala desa, itu ada data-data memang bertambah. Tambahan itu mungkin yang rusak-rusak ringan dan tidak terdata yang kemarin itu, dan sejumlahnya sekitar 70-an. Jadi 70 buah rumah itu yang cuma itu yang termasuk desa di kecamatan lain, mungkin kecamatan Marabahan, kecamatan Bekumpai, mungkin itu sementara. Apakah kemungkinan bisa bertambah lagi, Pak? Karena data pendataan ini mungkin tidak tercover yang waktu kemarin, mungkin hari ini ada tambahan-tambahan. Rencananya BPBD Kabupaten Batola akan mendirikan posko penggalangan bantuan untuk korban puting beliung agar dapat meringankan beban mereka. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Kantor PTJ yang bergerak di bidang jasa penagihan pinjaman online pinjol di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru digerebek polisi pada Senin lalu. Dalam penggerebekan ini polisi menyegel kantor PTJ dan menggiring puluhan karyawannya serta menyita sejumlah barang bukti. Kapolres Kota Baru AKBP Gafur Aditya Siregar saat gelar perkara Selasa sore mengatakan kantor yang bekerja sama dengan pinjol itu digerebek oleh pihaknya karena cara yang digunakan kantor tersebut dalam menagih hutang melanggar hukum, seperti mengancam, intimidasi, dan menyebarkan informasi pribadi peminjam. Dilakukan dengan berbagai macam cara, ada mulai dari cara yang baik sampai dengan ada sedikit ancaman, kemudian ada mentransfer atau memberitahu atau mendistribusikan atau mentransmisikan data pribadi peminjam kepada orang lain tanpa izin daripada orang tersebut yang berhak. Untuk pasal yang kami terapkan sampai dengan saat ini yaitu pasal 48 junto 32 Undang-Undang ITE, yaitu dengan ancaman maksimal 9 tahun atau denda 3 miliar, yang mana seseorang itu dilarang, ya salah satunya mendistribusikan atau mentransmisikan atau memberikan data seseorang kepada orang lain tanpa hak. Namun kita tetap menggunakan asas. Selain menggiring puluhan karyawan PTJ, polisi juga memeriksa satu orang warga negara Cina yang menjabat sebagai konsultan di perusahaan tersebut. WNA itu selanjutnya diserahkan ke kantor imigrasi Batu Licin karena masa berlaku visanya sudah habis. Sedangkan semua karyawan yang sebelumnya digiring polisi belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam tahap pemeriksaan. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Kabar Banjarmasin utama hari ini. Puluhan rumah rusak diterjang angin puting beliung. Kantor jasa penagihan pinjaman online digerebek polisi. Menjelang kedatangan presiden, sampah malah menumpuk di sungai.
Presiden Joko Widodo rencananya akan meresmikan jembatan Alalak yang menghubungkan kota Banjarmasin dengan Kabupaten Batola pada Kamis hari ini. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, penyambutan kedatangan Presiden Jokowi untuk meresmikan jembatan Alalak telah dipersiapkan oleh pihaknya. Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi kepada TNI Polri untuk mendukung pengamanan Presiden saat berada di Kota Banjarmasin. Intinya kita siap menyambut kedatangan beliau. Kemudian secara teknis kan polisi, TNI Polri yang membackup. Kemudian teknis pelaksanaan peresmian itu dari Balai Jalan. Ini aja 2 hari ini sudah ada dari tim Kementerian PUPR yang meninjau ke lokasi, mempersiapkan semuanya. Dan mudah-mudahan secepatnya bisa diresmikan. Dan informasi terakhir skenario-nya dibalik malah kan. Asalnya kan pagi. Nah, kemungkinan pagi itu ke John Lin dulu, kemudian siangnya baru ke Banjarmasin. Mungkin di atas jam 1 siang. Sebelum berkunjung ke Kota Banjarmasin dan meresmikan jembatan Alalak, Presiden Jokowi rencananya akan berkunjung ke Kabupaten Tanah Bumbu terlebih dahulu pada Kamis pagi. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Berapa hari dah? Menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo yang bakal meresmikan jembatan Alalak pada Kamis hari ini, Sungai Martapura di Kota Banjarmasin malah dipenuhi tumpukan sampah. Terpantau pada Rabu sore, Sungai Martapura di Kota Banjarmasin dipenuhi tumpukan sampah domestik atau sampah rumah tangga hingga ranting pohon dan eceng gondok. Tumpukan sampah tersebut tersangkut di tiang jembatan Pasar Lama kawasan Banjarmasin Tengah hingga mengakibatkan transportasi sungai tidak bisa melintas. Salah satu warga Hancah sangat menyayangkan Sungai Martapura Kota Banjarmasin dipenuhi tumpukan sampah di saat Presiden Jokowi hendak datang. Menurutnya, keberadaan sampah yang menumpuk di sungai tersebut sangat mengganggu kenyamanan dan kebersihan sehingga akan memalukan jika sampai dilihat Presiden. Ya, setiap tahun sudah ada ini, soalnya kan sampahnya bolak-balik aja ke timur atau selatan sungai ini. Soalnya kan sungainya hanya pasang kan, sampahnya menumpuk di jembatan Pasar Lama. Sejauh ini kan ada petugas kebersihan untuk membersihkan ini, Paman? Belum ada lagi. Tapi di kawan ada juga petugas kebersihannya, paling dihanyutkan itu sampahnya. Nah, apalagi dengan kedatangan Pak Jokowi ke Banjarmasin ini, Man, gimana, Paman, perasaannya? Ya, harusnya setiap harus dibersihkan, Bang, sampah-sampah di sungai ini. Jadi Pak Jokowi melihat kan agak enak gitu nah pandangannya ya kalau sampahnya harus bersih gitu nah. Pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan dapat membersihkan tumpukan sampah di Sungai Martapura sebelum kedatangan Presiden. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Warga di Komplek Cempaka Putih, kawasan Simpang Kuripan, Banjarmasin Timur, mengeluhkan jalan tergenang air. Salah satu warga, Yayan, mengatakan jalanan di kawasan ini kerap tergenang air setelah diguyur hujan sehingga sangat mengganggu aktivitas warga. Menurutnya kondisi tersebut terjadi akibat saluran drainase tersumbat sehingga air hujan tidak dapat mengalir ke sungai. Hujan, gotnya mampet, gotnya buntu dari RT Mukalanggar sampai pasar, mampet gotnya. Biasanya tergenangan ini mulai kapan, berapa lama gitu nah? Sekitar 3 tahunan lah, 3 tahun buntunya selama bila ada air hujan. Sudah 3 tahun karena ditangani Pemko lah. Iya, 3 tahun. Dibersih nggak ada juga mana? Ada. Kalau air hujan nih mampet biasanya loh. Ya. Nah itu berapa lama biasanya, Paman? Seharian kah atau? Seharian 2 hari lah tergenang lah. Nah dengan adanya tergenang ini merasa terganggu lah, Paman? Nah iya, merasa terganggu lah. Kan basah.
Warga berharap pemerintah Kota Banjarmasin segera menurunkan petugas kebersihan untuk mengatasi drainase yang tersumbat tersebut agar tidak lagi menyebabkan genangan air. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Kabar Banjarmasin utama hari ini. Puluhan rumah rusak diterjang angin puting beliung. Kantor jasa penagihan pinjaman online digerebek polisi. Menjelang kedatangan presiden, sampah malah menumpuk di sungai. Menjelang akhir tahun 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarmasin mendesak proyek pembangunan yang menggunakan anggaran di tahun ini harus diselesaikan. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Tugiatno mengatakan, pemerintah Kota Banjarmasin harus menyelesaikan semua pembangunan yang menggunakan APBD tahun 2021 karena bukan proyek multi-years atau kontrak tahun jamak. Ia juga mengimbau kepada pelaksana proyek pembangunan agar tidak bekerja asal-asalan. Menurutnya meski terburu-buru mengejar target pada akhir tahun, namun bangunan yang dikerjakan harus rampung sesuai standar dan kesepakatan. Ya, harapan kita di anggaran perubahan, proyek-proyek yang sudah dianggarkan diselesaikan sebelum akhir tahun. Karena itu kan kita anggarkan di perubahan, tidak multi-years gitu. Terkait masih ada proyek yang dikerjakan saat ini, apa harapan pian dikerjakan secepatnya atau ya, dikerjakan secepatnya, tapi kan sesuai dengan standar pembangunannya, jangan asal-asalan. Bagi kontraktor yang melanggar kontrak kerjanya itu kayak Pak, menurut pian diapakan gitu? Ya, kalau misalnya sanksi kan kita kada pernah tahu sanksinya apa tuh. Ya, tapi kan pasti ada sanksi kalau para kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaannya. DPRD Kota Banjarmasin berharap semua pembangunan yang menggunakan anggaran APBD tahun 2021 yang saat ini masih berjalan dapat rampung pada akhir tahun mendatang. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pertama memang jujur, kita ini kan hendak membatasi. Nah, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda mengenai perubahan status perusahaan daerah air minum PDAM Banjarmasin menjadi perusahaan perseroan daerah atau Perseroda. Dalam rapat pembahasan Raperda ini, kesepakatan status PDAM Banjarmasin berubah menjadi Perseroda mencapai 90%. Anggota DPRD Kota Banjarmasin Faisal Haryadi mengatakan, untuk mencapai kesepakatan 100% perubahan status PDAM menjadi Perseroda, pihaknya masih perlu membahas sejumlah pasal bersama pemerintah Kota Banjarmasin. Selain itu, menurutnya jika PDAM sudah ditetapkan sebagai Perseroda, peralihan direksi dan komisaris juga perlu dibahas bersama tim pembina BUMD pemerintah Kota Banjarmasin. Jadi ketentuan peralihan, jadi memang ketentuan peralihan ini kan ada beberapa yang mengharuskan rekomendasi dari pemerintah kota, khususnya terkait tentang direksi dan komisaris. Nah ini kan jadi perbincangan juga di pemerintah kota terkait karena memang di Raperda ini kita
mengamanahkan untuk pemerintah kota ini melakukan panitia seleksi. Nah kemudian panitia seleksi itu akan bekerja apakah setelah pansus ini disahkan atau memang menunggu jabatan komisaris yang masih beberapa bulan lamanya. Artinya kan menjadi diskusi. Nah kami berharap bahwa pada saat pemerintah kota melakukan telahan-telahan terhadap ini semua hak terlindungi, kemudian juga panitia seleksi khususnya tentang PT PDAM ini bisa terlaksana dengan cepat. Kami berharap demikian. Perseroda bagi PDAM. Ya, alhamdulillah hari ini kita rapat yang sudah ketiga kalinya untuk membahas perubahan dan kebudayaan hukum PDAM Banjarmasin. Tadi kita sudah sampai habis sebenarnya, hanya tinggal satu pasal yang perlu menunggu. Ada kesepakatan dari tim pembina BUMD dari pemerintah Kota Banjarmasin, yaitu di pasal peralihan. Nah itu yang masih satu itu. Tadi kalau itu sudah ada dari pemerintah Kota Banjarmasin atau tim pembina BMD tadi sudah ada kesepakatan itu oleh di Pansus akan segera menindaklanjuti atau melanjutkan pansus selanjutnya. Mungkin kesepakatan seperti apa itu Bu yang diminta pansus? Ada pasal peralihan yang perlu ditetapkan oleh pemerintah kota. Tetapi bagus juga Pak dengan ikon kota kita. Dalam rapat pembahasan ini, pihak PDAM Banjarmasin juga sepakat dengan permodalan sebesar 1 triliun rupiah untuk perubahan status menjadi perseroda. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zohanda Adriani melaporkan. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengandung unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja, bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya. Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah-limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan, tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat meja dari kayu ulin, limbah, karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit. Jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi. Jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada 3 orang yang mengerjakan
bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu musik yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lufid Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. Puluhan rumah rusak diterjang angin puting beliung. Kantor jasa penagihan pinjaman online digerebek polisi. Menjelang kedatangan presiden, sampah malah menumpuk di sungai. Puluhan rumah di sejumlah desa di Kabupaten Batola rusak diterjang angin puting beliung pada Selasa sore. Terpantau pada Rabu pagi, rumah yang terdampak puting beliung porak-poranda hingga materialnya berserakan. Selain itu, sebagian bangunan rumah atapnya juga terlepas, bahkan ada yang nyaris rata dengan tanah. Salah satu pemilik rumah, Siti Rahmah, mengatakan rumahnya bergetar saat diterjang puting beliung sehingga ia bersama keluarga bergegas keluar rumah menyelamatkan diri. Keluarga Di rumah. jadi waktu itu ada apa sebelumnya itu? Hujan kah atau apa? Hujan, kami tuh rahatan rapat di situ. Hujan harinya, ditutup ya jendela semuaan. Tiba-tiba tuh yang tawingan situ aja gugur asalnya dulu. Ditutup pintu yang di sini, cuman kadang lagi menahani begoyang sudah rumahnya. Jadi bukan keluarannya lah. Keluaran, cuman pas keluar tuh orangnya belum keluar, rumahnya sudah habis terbang semua. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Batola, angin puting beliung merusak 32 bangunan yakni rumah, fasilitas umum, dan tempat usaha. 32 bangunan itu tersebar di 6 desa yakni Desa Bagus, Sawahan, Sungai Rasau, Murung Raya, Lepasan, dan Desa Brangas Barat. Itu ada beberapa wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Cirebon, Kecamatan Bekumpai, dan Kecamatan Marbahan. Nah, di 3 kecamatan itu jumlah rumah yang terdampak itu jumlahnya 32, itu termasuk langgar dan bengkel. Nah, untuk yang ada beberapa kriteria, itu ada yang rusak sedang, ada rusak ringan, dan ada rusak berat. Nah, sesuai hasil kami mendata di lapangan, kami dari BPBD itu ada beberapa kriteria itu. Yang rusak ringan itu ada 9, yang rusak sedang itu ada 14, dan ada rusak berat itu ada 9. Itu hasil daripada survei lapangan dari BPBD. Tidak ada korban jiwa dalam bencana puting beliung ini, sedangkan kerugian belum dapat diperkirakan. Warga yang rumahnya terdampak puting beliung rata-rata mengungsi di rumah keluarga mereka.
Warga Kabupaten Batola yang rumahnya terdampak terjangan angin puting beliung diberi bantuan oleh pemerintah setempat. Bantuan untuk warga yang terdampak puting beliung diserahkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Batola pada Rabu siang. Masing-masing keluarga yang rumahnya terdampak puting beliung diberi bantuan berupa terpal, sembako, dan peralatan mandi. Kepala BPBD Kabupaten Batola Sumarno mengatakan, sebelumnya hanya 32 bangunan yang terdata rusak akibat puting beliung. Namun setelah pihaknya meninjau langsung ke lapangan, jumlah bangunan yang terdampak puting beliung bertambah menjadi 72. Data terjadi puting beliung yang hari Selasa kemarin itu sementara 32. Setelah kami meninjau langsung ke lapangan dan ketemu dengan aparat desa, sekretaris, untuk kepala desa, itu ada data-data memang bertambah. Tambahan itu mungkin yang rusak-rusak ringan dan tidak terdata yang kemarin itu, dan sejumlahnya sekitar 70-an. Jadi 70 buah rumah itu yang cuma itu yang termasuk desa di kecamatan lain, mungkin kecamatan Marabahan, kecamatan Bekumpai, mungkin itu sementara. Apakah kemungkinan bisa bertambah lagi, Pak? Karena data pendataan ini mungkin tidak tercover yang waktu kemarin, mungkin hari ini ada tambahan-tambahan. Rencananya BPBD Kabupaten Batola akan mendirikan posko penggalangan bantuan untuk korban puting beliung agar dapat meringankan beban mereka. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Kantor PTJ yang bergerak di bidang jasa penagihan pinjaman online pinjol di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru digerebek polisi pada Senin lalu. Dalam penggerebekan ini polisi menyegel kantor PTJ dan menggiring puluhan karyawannya serta menyita sejumlah barang bukti. Kapolres Kota Baru AKBP Gafur Aditya Siregar saat gelar perkara Selasa sore mengatakan, kantor yang bekerja sama dengan pinjol itu digerebek oleh pihaknya karena cara yang digunakan kantor tersebut dalam menagih hutang melanggar hukum, seperti mengancam, intimidasi, dan menyebarkan informasi pribadi peminjam. Dilakukan dengan berbagai macam cara, ada mulai dari cara yang baik sampai dengan ada sedikit ancaman, kemudian ada mentransfer atau memberitahu atau mendistribusikan atau mentransmisikan data pribadi peminjam kepada orang lain tanpa izin daripada orang tersebut yang berhak. Untuk pasal yang kami terapkan sampai dengan saat ini yaitu pasal 48 junto 32 Undang-Undang ITE, yaitu dengan ancaman maksimal 9 tahun atau denda 3 miliar, yang mana seseorang itu dilarang, ya salah satunya mendistribusikan atau mentransmisikan atau memberikan data seseorang kepada orang lain tanpa hak. Selain menggiring puluhan karyawan PTJ, polisi juga memeriksa satu orang warga negara Cina yang menjabat sebagai konsultan di perusahaan tersebut. WNA itu selanjutnya diserahkan ke kantor imigrasi Batu Licin karena masa berlaku visanya sudah habis. Sedangkan semua karyawan yang sebelumnya digiring polisi belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam tahap pemeriksaan. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Faya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.